Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faradila Apriliana, NIM 721141957. Kali ini saya akan membahas tentang sistem informasi untuk keunggulan kompetitif. Baik, pertama-tama saya akan menjelaskan tentang perusahaan dan lingkungannya. Jadi perusahaan itu adalah suatu sistem terbuka yang berinteraksi dengan lingkungannya. Mereka mengambil sumber daya dari lingkungan, kemudian mengolahnya menjadi barang jadi, dan mengembalikannya kembali ke lingkungan untuk dijual. Selanjutnya adalah model sistem umum perusahaan. Di dalam tabel ini terlihat bahwa sumber daya fisiknya itu berada di bawah, dan sumber daya konseptualnya berada di atas. Lanjut ke model sistem umum perusahaan. Ada 3, yaitu aliran sumber daya fisik, aliran sumber daya konseptual, dan mekanisme pengendalian perusahaan. Kalau aliran sumber daya fisik itu terdiri dari bahan-bahan untuk mengolah barang atau jasa, seperti pegawai, bahan baku, mesin, dan juga uang. Kemudian untuk aliran sumber daya konseptual itu meliputi data, informasi, dan informasi berupa keputusan. Dan yang ketiga adalah mekanisme pengendalian perusahaan, itu terdiri dari manajemen perusahaan, kemudian standar kinerja, dan juga pemroses informasi. Lanjut ke aliran sumber daya lingkungan. Jadi aliran sumber daya lingkungan yang paling umum itu adalah bahan baku dari pemasok, kemudian informasi dari pelanggan, mesin dari pemasok, uang dari pemegang saham, pegawai dari pesaing, dan juga pegawai dari pemasok, komunitas global, dan juga serikat pekerja. Lanjut ke manajemen rantai pasokan atau supply chain management. Jadi rantai pasokan atau supply chain itu adalah jalur yang memfasilitasi aliran sumber daya fisik dari pemasok ke perusahaan, dan selanjutnya itu kepada pelanggan. Aktivitas pada manajemen ini tuh banyak. Contohnya adalah meramalkan permintaan pelanggan, membuat jadwal produksi, menyiapkan jaringan transportasi, memesan dan menerima persediaan dari pemasok, mengelola persediaan, dan juga melakukan produksi. Lanjut ke keunggulan kompetitif. Jadi keunggulan kompetitif di sini itu adalah menekankan penggunaan informasi untuk mendapatkan sasaran yang lebih baik. Jadi untuk meningkatkan keuntungan. Profesor Harvard Michael E. Porter itu dia menyatakan bahwa perusahaan akan mencapai keunggulan kompetitif apabila produk dan jasanya lebih murah, lebih berkualitas, dan mampu memenuhi kebutuhan pasar tertentu. Lanjut ke rantai nilai Porter. Jadi Porter itu berpendapat bahwa perusahaan itu dapat mencapai keunggulan kompetitif dengan rantai nilai. Di dalam rantai nilai itu ada 2 aktivitas, yaitu aktivitas utama dan juga aktivitas pendukung. Di dalam rantai nilai juga ada yang namanya margin. Jadi margin itu adalah tingkat selisih antara biaya produksi dan harga jual atau laba kotor disebutnya. Semakin tinggi margin, maka diharapkan keuntungan itu juga semakin meningkat, dan ini adalah tujuan dari rantai nilai itu sendiri. Selanjutnya adalah perluasan rantai nilai. Jadi perluasan rantai nilai ini melibatkan partisipasi dari pihak lain seperti pemasok dan juga pelanggan. Disebut juga dengan IOS atau Inter-Organization System. Porter itu menyebut perluasan rantai nilai ini sebagai sistem nilai. Selanjutnya adalah dimensi keunggulan kompetitif. Ada 3, yaitu keunggulan strategis, keunggulan taktis, dan keunggulan operasional. Kalau keunggulan strategis itu menekankan pada rencananya untuk mencapai tujuan. Kalau keunggulan taktis itu menekankan pada metode, sementara keunggulan operasional itu pada kegiatan sehari-hari seperti transaksi dan lain-lain. Sistem informasi yang mempertimbangkan 3 hal ini pastinya akan bisa meningkatkan performa perusahaan itu sendiri. Selanjutnya adalah pasar global atau MNC, Multinational Corporation. Ini adalah suatu perusahaan yang aktivitasnya tuh lintas produk, pasar, negara, dan juga budaya. Kebutuhan akan informasi ini tuh sangat diperlukan oleh perusahaan seperti ini karena aktivitas usahanya itu sangat bervariasi dan juga lintas geografis. Jadi kunci untuk mencapai keunggulan kompetitif bagi pasar global itu adalah koordinasi. Selanjutnya adalah manajemen pengetahuan. Jadi manajemen pengetahuan itu adalah semua aktivitas pengelolaan informasi demi mencapai keunggulan kompetitif. Sementara untuk sumber daya informasi perusahaan itu terdiri dari hardware, software, spesialis informasi, pengguna, fasilitas, basis data, dan informasi itu sendiri.
Dalam mengembangkan suatu sistem, pastinya ada kendala-kendala tertentu, seperti kendala politis, masalah teknologi, rintangan budaya dan komunikasi, dan juga kurangnya dukungan dari manajemen anak perusahaan. Kemudian dimensi informasi. Di dalam dimensi informasi itu ada 4 dimensi yang dapat menambah nilai dari informasi tersebut, yaitu relevan. Yang pertama, relevansi, yaitu informasinya itu harus relevan dengan masalah yang dihadapi. Kemudian akurasi, informasinya harus akurat. Yang ketiga, kelengkapan, informasinya itu sebaiknya tersedia dalam gambaran lengkap atas masalah ataupun solusi. Dan yang keempat adalah ketepatan waktu. Jadi informasi hendaknya tersedia untuk pengambilan keputusan sebelum situasi yang genting itu berkembang atau peluang yang ada itu menjadi hilang. Selanjutnya adalah rencana strategis untuk sumber daya informasi atau RSSDI. Jadi RSSDI itu adalah rencana strategis layanan informasi yang diperlukan oleh suatu perusahaan. Nah, isinya apa sih? Isinya adalah yang pertama adalah sasaran yang ingin dicapai perusahaan dalam suatu periode tertentu. Dan yang kedua adalah sumber daya informasi yang diperlukan untuk mencapai sasaran tersebut. Nah, selanjutnya adalah contoh RSSDI. Contoh dari RSSDI yaitu ringkasan eksekutif, misi, sasaran, lingkup layanan, dan rencana kerja. Gitu. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurangnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.